Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqah wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa bersama kembali melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kemudian insyaallah kita akan teruskan dengan kajian rutin subuh kita. Dan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita. Pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah terakhir kita berkisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau tidak salah sudah kita mulai, tetapi tidak ada salahnya kita ulangi kembali agar kita bisa mengingat dan kemudian kisah yang dibawakan tidak terputus dan bisa berlanjut. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mempelajari atau melanjutkan pelajaran kita ini, ada baiknya kita mengingat kembali bahwasanya tujuan kita belajar dari sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW adalah untuk cara kita untuk mendapatkan ilmu dan kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebab dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak keluar dari lisannya kecuali wahyu. Jadi apa yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW seluruhnya adalah wahyu. Bahkan para ulama mengatakan seluruh gerak-gerik Nabi Muhammad SAW, seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW semenjak beliau diangkat, diutus menjadi Nabi adalah wahyu. Maka dengan kita mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, artinya kita mempelajari bagaimana kehidupan seorang manusia yang diutus oleh Allah dan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mendulang banyak hikmah dari pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, hijrah ke Madinah, kalau kita berbicara hijrah ke Madinah, nanti kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW yang sudah menyiapkan strategi untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan strategi tersebut beliau buat dan beliau siapkan bersama sahabat terbaik beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan nanti kita akan dapati bahwasanya strategi Nabi Muhammad SAW sudah dipersiapkan dengan matang-matang. Tetapi ternyata di tengah perjalanannya, di tengah menjalani strategi tersebut, selalu saja ada halangan-halangan, yang mana halangan-halangan tersebut sudah sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa untuk memperlihatkan bahwasanya manusia itu lemah, dan untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang akan berjalan lancar kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kehidupan kita pun, saat
kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, saat kita sudah merencanakan segala sesuatu, kita punya impian, kita punya cita-cita, kemudian strateginya sudah kita siapkan. Kita bekerja di sebuah perusahaan atau kita memiliki sebuah usaha, sudah kita siapkan strategi-strateginya untuk mencapai sebuah kesempurnaan, untuk mencapai sebuah goal. Tetapi ternyata di tengah perjalanan selalu ada halang rintang yang kemudian halang rintang tersebut menunjukkan bagi kita bahwasanya kita ini adalah manusia yang lemah. Namun halang rintang tersebut bisa jadi dapat kita lalui dengan mudah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya yang beriman, dan disitulah kita sadar bahwasanya tidak ada sesuatu yang akan berjalan lancar kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ikhtiar perlu, tetapi jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang nanti kita akan temukan dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari beliau masih di Mekah menyiapkan strategi dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq hingga beliau sampai ke Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana hijrah ke Madinah ini didahului atau ada mukadimahnya. Mukadimahnya adalah Bai'ah Aqabah yang kedua, di mana dalam Bai'ah Aqabah yang kedua kaum muslimin yang berasal dari Madinah atau dari kota Yathrib, mereka mengambil sumpah janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan dalam Bai'ah Aqabah yang kedua ini syarat-syarat yang diajukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sulit. Sebab Rasulullah di Bai'ah Aqabah yang kedua ini benar-benar meminta kaum muslimin yang ada di Madinah untuk memberikan segala harta, benda, jiwa, raganya untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menolong agama Allah, untuk menolong dakwah Islam. Tetapi walaupun syarat-syarat yang diajukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sulit, sangat berisiko tinggi terhadap nyawa, tetapi kaum muslimin yang berada di Madinah yang berasal dari Yathrib ini, mereka siap, mereka berani mati untuk menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sebulan setelah terjadinya Bai'ah Aqabah yang kedua ini, dimulailah yang namanya hijrah. Dan sudah kita pernah kisahkan juga bahwasanya hijrah itu tidak terjadi secara satu rombongan, tidak. Hijrah tidak terjadi dalam satu hari saja, tidak. Tetapi hijrah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan secara berangsur-angsur dan juga dilakukan secara diam-diam, secara rahasia. Agar apa? Agar kaum muslimin yang ingin hijrah ke Madinah tidak mendapatkan siksaan, tidak ketahuan, tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebab kalau orang-orang kafir Quraisy mengetahui, maka sudah pasti mereka akan disiksa lagi. Maka dari itu hijrah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan secara rahasia. Hanya ada satu sahabat yang melakukan hijrah dengan terang-terangan, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat beliau ingin hijrah, beliau datang ke tengah pelataran Ka'bah dan beliau sambil menghunuskan pedangnya, kemudian menantang
orang-orang kafir Quraisy yang berani untuk menghadang perjalanan hijrah beliau, yang pada saat itu Umar bin Khattab membersamai beberapa kaum muslimin yang notabene adalah orang-orang lemah. Hanya Umar bin Khattab yang pada saat itu hijrah menuju ke Madinah dengan terang-terangan, dan itu tidak melanggar perintah Rasulullah SAW, sebab Rasulullah tidak mengingkar. Jadi dalam agama kita ada kaidah, kalau ada dahulu sahabat yang mengerjakan sesuatu kemudian tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, berarti perbuatan tersebut tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab Rasulullah SAW tidak mungkin membiarkan sebuah kemungkaran. Tidak mungkin Rasulullah SAW diam atas sebuah kebatilan, sebuah kemungkaran. Nah, setelah kaum muslimin semuanya hijrah, tinggallah kaum muslimin yang ada di Mekah tinggal 3. Yang pertama Rasulullah SAW, kemudian yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini setelah mendengar dahulu ada perintah dari Rasulullah SAW kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abu Bakar sudah sangat siap sekali untuk hijrah. Bahkan beberapa kali Abu Bakar sudah bersiap untuk berjalan untuk hijrah, tetapi kemudian Rasulullah SAW menahan-nahan Abu Bakar. Jangan dahulu, hai Abu Bakar, bisa jadi engkau yang nanti akan menjadi temanku saat hijrah ke Madinah. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq menahan diri juga. Dan yang ketiga yang masih ada di Mekah adalah Ali bin Abi Thalib. Dua orang ini, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali bin Abi Thalib, mereka masih ada di Mekah sebab mereka nanti akan memiliki peran yang sangat penting untuk memuluskan perjalanan Rasulullah SAW menuju ke Madinah. Dan ini artinya semua kaum muslimin yang ada di Mekah, mereka semua sudah hijrah ke Madinah. Hanya tinggal 3 orang ini saja. Maka dari itu, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy benar-benar kebingungan. Sebab apa? Suatu hari setelah kaum muslimin semua hijrah dan tinggallah di Mekah hanya 3 orang saja, Rasulullah, Abu Bakar dan Ali, mereka bingung. Di pagi hari mereka yang biasanya melihat satu orang kaum muslimin, ternyata orang tersebut tidak pernah terlihat lagi. Bahkan ada yang tidak terlihat satu keluarga. Ada satu keluarga yang semuanya sudah masuk Islam, kemudian semuanya hijrah. Orang-orang kafir Quraisy bingung. Wah, rumah ini sudah kosong, tidak ada penghuninya lagi. Bahkan jauh dari itu, satu keluarga besar orang-orang kafir Quraisy tidak mendapati lagi, sebab satu keluarga besar tersebut sudah masuk Islam dan sudah hijrah ke Madinah. Nah, hal ini membuat orang-orang kafir Quraisy menjadi kebingungan. Tetapi orang-orang kafir Quraisy ini, mereka sudah mengetahui kemana arah hijrahnya kaum muslimin. Kemana arah hijrah kaum muslimin. Orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwasanya saat Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah, tujuan hijrahnya adalah kota Madinah. Mereka sudah mengetahui. Dari mana mereka mengetahui? Yang pertama adalah mereka mengetahui hal tersebut sebab mereka sudah mencurigai kaum muslimin Mekah bertemu dengan kaum muslimin Madinah saat Baiat Aqabah yang kedua. Mereka melihat gerak-gerik kaum muslimin yang berasal dari Madinah memiliki hubungan dan komunikasi dengan kaum muslimin di Mekah.
Ini memberikan kecurigaan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Begitu juga yang membuat orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwasanya arah atau tujuan hijrah kaum muslimin ke Madinah adalah bahwasanya sekutu-sekutu orang-orang kafir Quraisy yang ada di dekat Madinah atau ada di sekitar Madinah memberikan informasi bahwasanya benar adanya kaum muslimin melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy benar-benar mengetahui bahwasanya kaum muslimin ini tujuan hijrahnya ke Madinah, langsung dilakukan atau dicek langsung ke Madinah oleh Abu Jahal. Jadi pernah suatu kali Abu Jahal ini bersama saudaranya yaitu Al-Harith, mereka datang ke Madinah. Untuk apa? Untuk atau ingin memberikan tipu daya kepada salah satu kaum muslimin, yaitu namanya Iyas bin Abi Rabi'ah. Jadi Iyas bin Abi Rabi'ah ini adalah saudara satu ibu dengan Abu Jahal. Suatu hari Abu Jahal datang ke Madinah. Ini keadaannya Rasulullah SAW masih di Mekah. Sesampainya Abu Jahal di Madinah dan kemudian bertemu dengan Iyas bin Abi Rabi'ah, Abu Jahal merayu Iyas bin Abi Rabi'ah untuk kembali ke Mekah. Padahal pada saat itu Rasulullah sudah memerintahkan untuk hijrah. Artinya kalau Rasulullah sudah memerintahkan kaum muslim untuk hijrah, tidak boleh ada satu orang pun yang bisa menyelisihi. Tidak boleh ada satu orang pun yang bisa atau boleh menyelisih perintah Rasulullah SAW tersebut. Maka dari itu Abu Jahal mencoba untuk merayu Iyas bin Abi Rabi'ah untuk kembali ke Mekah. Dan pada saat itu Abu Jahal memberikan alasan kepada Iyas, wahai Iyas, ayo kembali ke Mekah. Ibumu sedang sakit. Ini adalah tipu daya Abu Jahal. Padahal pada saat itu ibunya tidak sedang sakit. Tetapi bagaimana caranya Abu Jahal untuk merayu Iyas bin Abi Rabi'ah, membuat Iyas bin Abi Rabi'ah ingin kembali ke Mekah. Dan pada saat itu Iyas bin Abi Rabi'ah sudah diperingati oleh Umar bin Khattab bahwasanya jangan pernah percaya perkataan Abu Jahal, sebab bisa jadi ini hanyalah tipu daya. Tetapi karena Iyas bin Abi Rabi'ah merasa iba dengan cerita yang dibawakan oleh Abu Jahal bahwasanya ibunya sedang sakit dan bahkan sedang sekarat, maka Iyas bin Abi Rabi'ah pun menuruti rayuan Abu Jahal. Ternyata di tengah perjalanan Iyas bin Abi Rabi'ah, perjalanan ke Mekah, kembali ke Mekah bersama Abu Jahal dan juga Al-Harith, ternyata benarlah di tengah perjalanan Iyas bin Abi Rabi'ah ini ditangkap dan diikat oleh Abu Jahal. Sesampainya di Mekah, Abu Jahal pun dengan keadaan Iyas terikat tangannya, terikat tubuhnya, Abu Jahal membawa Iyas bin Abi Rabi'ah ke tengah masyarakat Mekah dan berkata, Abu Jahal, beginilah seharusnya kalian memperlakukan orang-orang bodoh di antara kalian. Jadi maksud dari Abu Jahal orang-orang bodoh ini adalah kaum muslimin. Beginilah seharusnya kalian memperlakukan saudara-saudara kalian yang masuk Islam. Maka saat itu pula Iyas bin Abi Rabi'ah dipenjarakan oleh Abu Jahal, ditahan dan ditaruh di sebuah tempat untuk dipenjarakan. Intinya orang-orang kafir Quraisy benar-benar mengetahui bahwasanya tujuan hijrah dari kaum muslimin adalah menuju kota Madinah. Hadirin dirahmati Allah. Dengan begitu, orang-orang kafir Quraisy pun semakin menjadi cemas, dengan mereka mengetahui bahwasanya tempat hijrahnya kaum muslimin adalah Madinah. Mereka semakin cemas, mereka semakin merasa ada sesuatu yang sangat berbahaya.
Mengapa begitu? Sebab yang pertama adalah orang-orang yang hijrah ke Madinah ini adalah kaum muslimin yang benar-benar asli dari kota Mekah, yang benar-benar asli dari kota Mekah, yang mana kondisinya pada saat itu adalah misalnya Abu Jahal orang kafir Quraisy, ada saudara dekat dia yang sudah masuk Islam dan kemudian hijrah ke Madinah. Contohnya seperti Iyas bin Abi Rabi'ah tersebut. Abu Lahab, bahkan Abu Lahab saudaranya sendiri menjadi nabi. Ali bin Abi Thalib yang masih saudara dari Abu Lahab pun masuk Islam. Jadi banyak di Mekah pada saat itu yang masih dalam keadaan belum masuk Islam, tetapi saudaranya sudah masuk Islam, dan mereka sangat mengetahui bahwasanya saudara-saudara mereka ini yang sudah masuk Islam memiliki semangat yang sangat tinggi terhadap Islam. Jadi para petinggi kafir Quraisy mereka sangat mengetahui ini ada sesuatu hal yang sangat bahaya dengan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Kemudian hadirin dirahmati Allah, sebab yang kedua yang bikin cemas orang-orang kafir Quraisy, khususnya para petinggi kafir Quraisy, adalah bahwasanya mereka berasumsi seandainya dakwah Islam, dakwah Nabi Muhammad SAW ini di kemudian hari akan menjadi dakwah yang menyebar luas seantero Jazirah Arab, maka apa? Maka ini bisa menyebabkan kabilah Quraisy tidak mendapatkan tempat hati lagi di Jazirah Arab. Atau dengan menyebarnya, mereka berasumsi bahwasanya dengan menyebarnya nanti dakwah Islam, orang-orang kafir Quraisy tidak akan mendapatkan tempat, tidak akan mendapatkan kemuliaannya lagi di tengah masyarakat Arab. Apalagi bisa jadi mereka berasumsi, mereka berduga-duga, bisa jadi dengan menyebar luasnya dakwah Islam ini di antara Jazirah Arab, bisa jadi mereka akan mengalami penurunan secara ekonomi. Sebab sumber ekonomi masyarakat Mekah pada saat itu ada dua. Yang pertama berasal dari haji. Kalau haji insya Allah tidak akan terusik, sebab Islam juga menyuruh kaum muslimin untuk datang haji ke Mekah. Maka sisi ekonomi, sumber ekonomi dari dari haji tidak akan terusik. Tetapi satu lagi sumber ekonomi yang berasal dari penjualan berhala, penjualan khamr, dari zina, ini yang nanti mereka akan hilang pendapatan dari sisi tersebut. Sebab kalau dakwah Islam sudah menyebar, sudah masuk setiap kabilah-kabilah yang ada di Arab, maka apa? Maka pastinya mereka tidak akan kembali lagi memiliki atau membeli berhala-berhala. Mereka tidak akan lagi membeli khamr, sehingga kemudian terjadi kemerosotan ekonomi di tengah masyarakat Mekah. Sebab yang ketiga yang membuat orang-orang kafir Quraisy ini cemas dengan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah adalah bahwasanya mereka menyadari, orang-orang kafir Quraisy ini menyadari bahwasanya orang-orang muslim dari Mekah hijrah ke Madinah bukan untuk sekedar mengasingkan diri, bukan sekedar untuk bersantai-santai di Madinah, tidak. Tetapi mereka benar-benar memahami bahwasanya seandainya nanti semua sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah sudah hijrah, Abu Bakar sudah hijrah, Ali bin Abi Thalib sudah hijrah, artinya kaum muslimin sudah siap untuk mendirikan sebuah kekuatan, sudah siap untuk mendirikan sebuah negara Islam. Dan pastinya kalau sudah menyiapkan sebuah kekuatan, sudah menyiapkan sebuah negara Islam, mereka memahami suatu hari nanti mereka akan kembali ke Mekah untuk apa? Untuk menduduki Mekah, untuk menguasai Mekah.
Apalagi kita tahu bahwasanya 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, dakwah beliau benar-benar terfokus dalam masalah tauhid. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah untuk menyadarkan orang-orang, untuk menyadarkan manusia bahwasanya tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah. Maka dari itu orang-orang kafir Quraisy benar-benar menyadari bahwasanya kaum muslimin hijrah ke Madinah bukan untuk sekedar bersantai-santai. Sebab yang keempat yang membuat orang-orang kafir Quraisy ini cemas dengan hijrahnya kaum muslimin adalah bahwasanya hijrah kaum muslimin tujuannya adalah Madinah. Jadi Madinah ini merupakan sebuah halang rintang yang sangat besar, sebuah musibah tersendiri bagi orang-orang kafir Quraisy. Sebab apa? Sebab Madinah ini memiliki sifat yang berbeda dengan kota-kota yang lainnya. Bahkan bisa dikatakan para ahli sejarah mengatakan pada saat itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy sangat tidak menyukai dengan kota Madinah. Sebabnya apa? Sebabnya adalah yang pertama, di Madinah kabilah aslinya adalah kabilah Aus dan Al-Khazraj. Kabilah Al-Aus dan kabilah Al-Khazraj. Dua kabilah ini, Al-Aus dan Al-Khazraj, ini termasuk kabilah yang sangat kuat di antara kabilah-kabilah yang ada di Arab. Bahkan Al-Aus dan Al-Khazraj ini terkenal memiliki atau sangat mahir orang-orangnya terhadap seni pertempuran, seni berperang. Dan itu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Hanya saja memang kemasyhuran kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj tidak terdengar luas. Sebab apa? Sebab memang mereka terkena musibah perang saudara. Sudah pernah kita ceritakan bahwasanya Al-Aus dan Al-Khazraj itu sering terjadi perang saudara di antara mereka. Itulah yang menyebabkan kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj tidak terdengar luas bagaimana mereka sangat kuat. Sebab yang kedua yang membuat orang-orang kafir Quraisy tidak menyukai kota Madinah adalah bahwasanya kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj ini berasal dari sebuah kabilah besar yang namanya Qahtaniyah. Berbeda dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini, kabilah Quraisy ini berasal dari kabilah besar yang namanya Adnaniyah. Dan kita tahu bagaimana kuatnya fanatisme kabilah, fanatisme suku pada saat itu. Kalau kita melihat masih satu kabilah besar seperti Al-Aus dan Al-Khazraj, mereka saja perang saudara. Quraisy dengan peranakan-peranakannya, mereka saling cekcok seperti Bani Hashim dengan Bani Makhzum, keluarga besarnya Rasulullah dengan keluarga besarnya Abu Jahal. Mereka sangat tidak harmonis. Bagaimana apabila ada dua kabilah yang lebih besar terjadi perselisihan di antara mereka? Artinya ini harus diperhitungkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian sebab yang selanjutnya mengapa kota Madinah ini tidak disukai oleh orang-orang kafir Quraisy adalah Madinah ini letak geografisnya sangat unik, berbeda. Letak geografis Madinah seakan-akan dikelilingi oleh benteng. Apalagi kita mengetahui ada yang namanya Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Gunung Uhud itu seakan-akan seperti benteng, yang artinya nanti bila memang terjadi sebuah peperangan, dan nanti kita akan melihat cerita peperangan Uhud. Kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin yang ada di Madinah
Dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy harus benar-benar mempelajari letak geografis dari Madinah. Sebab berbeda letak geografisnya. Sebab yang keempat, mengapa Madinah tidak disukai oleh orang-orang kafir Quraisy adalah Madinah selalu dilewati oleh saudagar-saudagar Mekah yang ingin pergi ke Syam. Syam itu kalau zaman sekarang Palestina, Suriah, Libanon, Yordania. Nah, saudagar-saudagar yang berasal dari Mekah, kalau mereka ingin ke Syam, artinya kalau dari Mekah ingin ke Syam itu harus pergi ke utara. Kalau mereka ingin ke Syam, mereka harus atau pasti melewati kota Madinah. Nah, ini berbahaya. Sebab kalau nanti kaum muslimin sudah semuanya hijrah ke Madinah, mereka memiliki kekuatan, mereka sudah mendirikan negara Islam, pastinya orang-orang saudagar-saudagar yang berasal dari kafir Quraisy saat melewati Madinah, mereka akan dipersulit. Apalagi perdagangan yang terjadi antara Mekah dan Syam ini sangat besar, sangat besar. Para ahli sejarah mengatakan per tahunnya perdagangan antara kota Madinah dan Syam, kota Mekah dengan Syam itu 1/4 juta dinar. 1/4 juta dinar. Kalau 1/4 juta itu artinya 250.000 dinar. Sekurang-kurangnya 1 dinar 3 gram emas mulia. Artinya 3 gram dikali 250.000 berapa Pak? 750.000 kita kalikan dengan harga emas 1 gramnya berapa? Yang 24 karat. Nah, sebesar itulah perdagangan kota Mekah dengan Syam per tahunnya. Jumlah yang sangat fantastis. Dan seandainya mereka terhambat dengan berdirinya negara Islam di kota Madinah, ini akan membuat kemerosotan ekonomi bagi masyarakat Mekah. Dan kemudian sebab yang kelima mengapa orang-orang Mekah itu, orang-orang kafir Quraisy tidak menyukai kota Madinah, sebab di kota Madinah banyak orang-orang Yahudi, banyak kaum Yahudi, yang mana kaum Yahudi ini pada saat itu terkenal dengan orang-orang yang sangat memiliki ekonomi yang bagus, memiliki persenjataan yang bagus. Mereka berasumsi, orang-orang kafir Quraisy berasumsi bahaya kalau orang-orang Yahudi pada saat itu masuk Islam. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apakah mungkin orang-orang Yahudi pada saat itu masuk Islam? Jawabannya adalah sangat mungkin. Sebab apa? Orang-orang Yahudi adalah ahli kitab. Mereka mempercayai bahwasanya ada yang namanya nabi. Bahkan di kitab-kitab mereka diceritakan, dikabarkan bahwasanya suatu hari nanti akan muncul seorang nabi di negeri Arab. Itu membuat mereka berasumsi bahwasanya orang-orang Yahudi itu sangat dekat dengan Islam, sangat berpotensi untuk masuk Islam. Inilah sebab-sebab mengapa orang-orang kafir Quraisy begitu sangat cemas, begitu sangat merasakan adanya sebuah bahaya yang besar dengan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Hadirin dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam pertemuan yang akan datang, masih dalam cerita kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang lain. Hari ini kita cukupkan dulu agar tidak terlalu panjang.
agar tidak terlalu membuat kita bosan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.